Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selamat sore kepada teman-teman semua di kelas B Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruangan Zoom karena di dua pertemuan setelah ujian tengah semester saya berhalangan untuk melakukan perkuliahan di ruangan Zoom ya. Jadi kita menggunakan media lain. Jadi mudah-mudahan walaupun banyak keterbatasan ya apa yang telah kita rencanakan, apa yang telah kita lakukan di beberapa hari lalu di pertemuan-pertemuan sebelumnya tidak menyurutkan semangat kita untuk mencari ilmu ya dan menyebar kebaikan. Oke, materi kuliah yang belum dibahas secara langsung oleh saya, padahal sudah banyak uraian yang saya upload ya di YouTube khususnya maupun di Google Classroom, yaitu terkait dengan Pancasila sebagai ideologi. Ada banyak pertanyaan yang diajukan ya oleh teman-teman semua dan mayoritas ya pertanyaannya ada yang sama, permasalahannya kurang lebih sama. Kalaupun nanti ada hal-hal yang belum dibahas oleh saya di pengantar perkuliahan sekarang, ya boleh kita nanti minta dibahas di sini ya, atau bertanya langsung lagi di sini. Pancasila sebagai ideologi, ya, bedanya dengan Pancasila sebagai dasar negara itu apa? Ya, mungkin di materi sebelum UTS, kalau sebagai dasar negara, ya, Pancasila itu adalah kedudukan Pancasila. Ya. Sementara kalau Pancasila sebagai ideologi itu yang berkaitan dengan Pancasila sebagai atau berperan sebagai fungsi Pancasila. Dalam bahasa lain, ya, Pancasila sebagai ideologi adalah realisasi atau implementasi yang subjektif, sedangkan Pancasila sebagai dasar negara adalah realisasi atau implementasi yang objektif. Kenapa sebagai dasar negara di minggu lalu ataupun di pertemuan sebelum UTS itu adalah realisasi yang objektif? Ya karena yang bisa melaksanakan atau yang mampu melaksanakannya adalah para penyelenggara negara atau pemerintah. Ketika Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum oleh negara, oleh para penyelenggara negara. Itu kalau yang dasar negara. Nah, sementara di bab ini, Pancasila sebagai ideologi itu bukan hanya tanggung jawab, bukan hanya urusan negara atau penyelenggara negara, tapi urusan semua, baik penyelenggara maupun warga negaranya itu bisa atau dapat melaksanakan Pancasila secara subjektif, yaitu dijadikan sebagai ideologi bangsa maupun ideologi negara. Ya. Kalau bahasa Bung Karno, Pancasila sebagai dasar negara itu disebut juga dengan stat fundamental norms. Ya. Makanya di bab 3, di bab dasar negara, kita banyak berbicara tentang kaidah norma dasar bernegara, terutama pembukaan yang di dalamnya ada rumusan-rumusan Pancasila. Sedangkan kalau sebagai ideologi, nanti di bab 5 ada filsafat, di bab 6 ada etika, sistem etika, itu terkait dengan realisasi yang subjektif atau sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam istilah Bung Karno juga disebutnya dengan filosofis Grundslag. Ya. Itu kurang lebih poin-poin penting harus Anda pahami di bab ideologi ini. Bagaimana? Bisa paham apa yang barusan saya utarakan? Saya yakin tidak paham ya. Jangan paham ya kalau kuliah filsafat itu jangan paham. Baru aja tingkat 1 udah paham ya, nanti juga lulus ya. Liar lah ya. Dikasih materi seperti ini Anda liar aja dulu. Mungkin nanti kalau sudah Anda 10 tahun yang akan datang baru Anda paham apa yang saya bicarakan ya. Tenang lah ya. Jangan pinter-pinter teuing. Nanti kalau
Anda terlalu pintar, nanti saya kesaingan atuh ya sebagai dosen. Oke. Ideologi berbicara alam ide ya, alam ideal. Berbicara dunia ideal. Berbicara idealisme. Dalam bahasa sederhana berbicara cita-cita. Ya. Cung di sini yang punya cita-cita. Tuh, Amalia, Jurhub, apa cita-citamu? Coba saya mau tanya, apa cita-cita kamu? Kalau sekarang pengen jadi seorang epidemiolog, Pak. Oh, kalau sekarang, kalau dulu, jadi kamu itu lain yang dulu, lain yang sekarang ya? Amalia Ya, yang dulu bukan Amalia yang sekarang. Ya. Dulu waktu kecil kira-kira pernah jadi apa? Pernah Kalau cita-cita ingin jadi apa? dulu cita-citanya pengen jadi dokter, Pak. Dokter ya. Coba rival Anwar. Berapa? Apa cita-cita kamu? Sekarang kalau saya ingin jadi dosen. Kalau jadi sekarang. Dosen. Kalau dulu? Ya, kalau dulu sama sih pengen jadi dokter. Jadi dokter. Kalau pas kecil gitu. Tarik coba. Apa cita-cita kamu? Ya, kalau Tarik bagaimana? Tarika? Bukan. Oh, kalau saya waktu kecil sama pengen jadi dokter. Kalau sekarang pengen jadi ahli kesmas. Raihandra, Habib, Januar. Apa Raihandra? Langsung aja jawab. Sekarang dulu sekarang. Kalau dulu sih ya jadi dokter gitu Pak. Biasa cita-cita anak kecil. Ya. Kalau sekarang sih di bidang kesehatan, kan di bidang kesehatan aja. Ya, ingin sehat gitu ya. Ingin punya akal sehat. Gemala. Ya Pak, sekarang mau jadi bagian dari Kemenkes yang dulu pas dulu mau cita-citanya jadi astronot. Krisna, Yanti. Kalau saya dulu pengennya jadi guru, kalau sekarang pengen jadi ahli kesmas. Dita, Desti. Kalau dulu sama Pak pengen jadi guru, kadang ganti-ganti juga dulu juga. Kalau sekarang pengen ahli kesmas, Pak. Oke, saya lanjut dulu ya. Yang belum ditanya nanti, minta Pak saya belum ditanya gitu. Ngomong aja ya, jangan takut. Kenapa sih waktu kecil atau sekarang nggak ada yang ingin jadi tukang seblak misalnya? Atau batagor kering? Tahu nggak ada tukang batagor? Pernah bertemu nggak tukang batagor? Tukang seblak. Coba tanya, Bibi, Mamang atau Bibi, ya, Mang, hari Mamang waktu dulu waktu kecil apa cita-citanya? Kira-kira dia jawab nggak? Jawabannya misalnya ya tukang batagor seperti sekarang. Kira-kira jawab itu nggak? Kira-kira ini mah. Kenapa tidak? Tukang batagor waktu kecilnya tidak mau jadi tukang batagor. Atau tukang seblak. Atau ada mahasiswa, maaf ya banyak mungkin senior Anda atau mahasiswa yang jadi ikut gabung dalam pasukan hijau, pasukan merah ya.
dalam beberapa akuntan online. Tanya aja, coba apakah benar nggak cita-citamu ingin jadi supir Gojek misalnya. Kenapa coba? Tidak ada cita-cita yang seperti yang tadi saya sebutkan. Kira-kira berbicara apa sih cita-cita itu? Ya. Berbicara idealisme, ya. Berbicara dunia ideal. Astronot tadi ya. Dokter, guru, presiden. Bahkan juga ada yang ingin jadi Superman, ya. Hanoman, Gatot Kaca, ya. Dulu ada perempuan di kampung saya. Apa sih cita-citanya? Ingin menikah dengan Gatot Kaca, katanya. Ya. Suatu hari ada laki-laki yang mendengarnya, dandan aja pakai Gatot Kaca kan, wah, pakai mahkotanya, pakai sayapnya kan bisa terbang Gatot Kaca itu. Badannya digede-gedein walaupun kecil kayak saya gitu ya. Pas di dekat depan rumahnya gerem kayak Gatot Kaca ya. Kalau wayang golek kan nggak gerem si Gatot Kaca itu. Gerem. Saha eta di luar si awewe teh. Laki teh jawab, Gatot Kaca. Kayak dalang teh. Di banyur ku si perempuannya teh ya tobat ya. Jadi nggak apa-apa ya, jangan kagok kalau punya cita-cita itu. Harus ideal ya. Makanya nggak ada bisa aja coba tukang seblak, mungkin dia waktu kecilnya ingin jadi tukang seblak yang variatif misalnya dan inovatif. Itu beda lagi dunia. Karena ada dunia realita pada akhirnya kan ya. Betul? Nah, itu kurang lebih analogi kita sebagai manusia aja begitu. Hanya dalam hal ideologi bangsa atau ideologi negara, tidak ada negara yang naon merdeka kamu negara kamu, kumaha hangke wae geus merdeka mah, nu penting memerdeka we aya negaranya ya. Penting mah aya we presidennya, penting mah aya we negaranya. Ya berarti itu bukan sebuah negara yang ingin baik gitu ya. Kalau hanya ingin merdeka aja atau tidak ada tujuan. Makanya dalam dasar negara kita, dalam tujuan negara kita, ya banyak tujuan yang mulia kan gitu ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Kan tidak ada ya misalnya waktu merdeka bagi-bagi sembako ke warga negaranya misalnya. Ada nggak kira-kira tujuan negara seperti itu? Nggak ada. Nggak ada. Nah itu nggak perlu negara ya kalau bagi sembako mah. Kita juga bisa bagi-bagi sembako mah ya. Nggak perlu kepala negara juga. Kalau bicara negara, baca kepala negara bagi-bagi sembako. Bukan tidak boleh itu kan. Tapi adanya negara, adanya kepala negara adalah membawa negara ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Ya. Gak apa-apa kita merdeka, kalau memang belum merdeka secara syariatnya, ya harus pegang teguh ya apa yang termuat dalam fundamental norm ataupun dalam filosofi bangsa kita. Ya, membawa ke pintu gerbang kemerdekaan. Jadi itu ya, jadi negara juga itu memerlukan satu tujuan yang tinggi gitu ya, tujuan yang mulia ya. Karena apalagi berbicara bangsa dan negara yang mengatur urusan kelompok yang lebih luas ya. Jadi kelompok sosial yang paling luas ya, kalau misalnya kalau kita belajar sosiologi waktu sekolah, ada keluarga, ada masyarakat, ada wilayah, daerah, ini nasional. Jadi kelompok organisasinya negara ya. Urusan nasional yang organisasinya negara. Negara adalah kelompok sosial yang paling besar. Sehingga memerlukan pikiran-pikiran besar ya. Baik para pendiri bangsanya maupun para penerus bangsanya sekarang. Jadi para pejabat yang memegang teguh prinsip bernegara ya, yang diamanahi oleh rakyat untuk mengurus negara,
harus sama besarnya pikirannya dengan para pendiri bangsanya gitu ya. Dengan generasi 45 katakanlah ya. Yang memang mereka sangat luar biasa pikiran-pikirannya. Mereka berpikir atas dasar ideologinya kan. Jadi unik Indonesia itu ya. Pancasila itu sebagai ideologi itu unik. Mungkin bagi bangsa lain dianggap bukan ideologi lah Pancasila mah. Segala agama ada kan ya. Sosialisme ada, liberalisme ada, nasionalisme ada. Ya nggak apa-apa kalau orang lain menganggap kita bukan ideologi. Bagi kita adalah ideologi juga nggak apa-apa lah. Anggap aja ideologi gitu. Karena mau bagaimana lagi gitu kan. Karena memang secara historis ya udah saya habisi kan di bab 2. Para pendiri bangsa kita itu dari semua kelompok, dari semua golongan. Kalau dikerucutkan ada 2 golongan katakanlah ya. Golongan agamawan, golongan Islam, lebih spesifik lagi, dan golongan nasionalis. Apalagi mereka terpecah belah juga lewat Islam juga kan beragam. Apakah ormasnya, apakah mazhabnya, apakah partai politiknya. Tapi mereka satu kok akhirnya merdeka. Belum juga kelompok nasionalis. Ya gambarannya Anda lihat aja partai politik yang sekarang ya. Setiap pemilu di kita, kecuali Orde Baru itu sangat beragam. Karena itulah Indonesia. Nah sehingga ketika melihat warna corak ideologi kita yang beragam ya di dalam negeri, di dalam politiknya, sehingga tidak elok, tidak bijak kalau sesama golongan, sesama kelompok saling menyalahkan, saling caci maki. Kelompok Islam misalnya tidak percaya pada kelompok nasionalis. Sebaliknya, kelompok nasionalis menganggap bahwa Islam radikal. Kalau Islam berkuasa maka akan A, B, C, dan D dan sebagainya. Dan itu masih terbawa sampai sekarang. Padahal urusan kesepakatan ya, kalau memang dulu yang runcingnya di dalam ideologinya adalah Islam dan kebangsaan nasional, dan mereka bersepakat di Piagam Jakarta dan diganti lagi di PPKI, dan ditegaskan lagi, dikembalikan lagi di Dekret Presiden tentang bagaimana hubungan antara ideologi atau antar ideologi di negara kita. Sebaiknya ya sekarang kita jalani saja gitu kan. Buat apa saling menuduh? Kalau dia mah kalau yang berkuasa akan begini, akan begitu. Ya. Termasuk ini juga perkataan Bung Karno ya. Bung Karno waktu 1 Juni mengatakan bahwa menanggapi usulan ideologi Islam sebagai dasar negara dari Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Soekarno bukan tidak setuju tapi menjawabnya dengan demikian. Jadi umat Islam tidak perlulah Indonesia menjadi negara Islam. Tapi kata Bung Karno ini ya, kalau umat Islam ingin mewarnai kehidupan Indonesia lebih Islami, silakan umat Islam masuklah ke parlemen. Jadi masuklah ke partai politik, buatlah partai politik lalu bertarung di dalam pemilu. Nanti warnailah kehidupan politik Indonesia dengan politik Islam. Itu kata Bung Karno. Sehingga jangan nyinyir pada kelompok Islam gitu kan, pada kelompok agama. Dan bukan hanya Islam, silakan ya. Nah sekarang kan indikasinya seperti itu. Ya, seolah-olah kalau membawa Islam ke dalam permukaan, maka dianggap sebagai anti Pancasila. Kecuali Islamnya misalnya yang selalu tunduk patuh pada kekuasaan. Dan memang sejarah ini, ya ini yang kalau bertanya kenapa kok bisa seperti ini Pak? Ini yang saya sering katakan di awal pun bahwa pertama memang tidak paham atau tidak mau paham. Ya. Karena kalau paham pun bagi mereka yang berkepentingan, kalau memang benar seperti ini berarti bahaya ini kan nanti yang akan besar bukan kelompok saya gitu. Dan ada yang sengaja untuk mengelupakannya, sengaja untuk menutup sejarah ini. Dianggapnya bahwa udahlah Pancasila itu adalah jauh dengan agama, karena yang menang adalah kelompok nasionalis. Padahal kan tidak seperti itu maknanya. Ya. Termasuk dari anak-anaknya Bung Karno ya. Kok kenapa anak-anak Bung Karno misalnya tidak ada yang seperti Bung Karno ya? Mohon maaf, coba siapa yang
mirip Soekarno. Pemikirannya misalnya bukan betul ya, bahwa semua anak Soekarno yang terkenal adalah anak biologisnya ya, termasuk Ibu Mega yang pernah menjadi presiden dan masih menjadi ketua partai politik ya. Terlama sepanjang sejarah Megawati hampir 20 tahun lebih ya, atau 30 tahun dari Orde Baru. Ibu Sukmawati yang minggu lalu pindah menjadi Hindu ya. Atau juga anak-anak yang lainnya gitu ya. Yang seolah-olah menganggap bahwa agama Soekarnois itu adalah jauh dari agama. Padahal ibunya mereka sendiri, Ibu Fatmawati itu adalah anak tokoh Muhammadiyah. Soekarno itu di Bengkulu dibuang oleh Belanda, terakhir di Bengkulu kan, bertemu dengan guru ngajinya dari Muhammadiyah dan punya anak perempuan yang namanya Fatmawati. Kemudian dinikahinya oleh Bung Karno. Tapi ya sekali lagi tidak menjamin gitu ya, anak biologis itu akan menurunkan ideologisnya gitu ya. Itu yang sangat yang sangat sedih juga gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena memang pada prinsipnya tidak melihat siapa orang tuanya gitu, karena kita bukan zaman dinasti kerajaan, bukan zaman monarki gitu, sehingga harus keturunannya yang menjadi pemimpin misalnya. Tidak juga, tapi paling tidak bahwa itulah fakta yang ada. Seharusnya kalau memang ingin lebih move on lagi untuk mencapai tujuan bangsa negara kita, hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan, yang tidak perlu dibicarakan, tidak perlu lagi dibicarakan. Karena sudah selesai, sudah dibicarakan oleh para pendiri bangsa kita ya. Karena memang mau bagaimana lagi gitu, kita sudah beragam ya. Sudah menjadi bangsa yang menarik ideologinya. Oke, coba sampai situ dulu. Ada yang mau dibahas nggak pertanyaannya? Yang mau dibahas pertanyaannya yang belum saya kupas barusan. Kan ada tiga konten ya di bab ideologi ini. Iya Pak, ada 3. Silakan. Ada? Kalau saya Pak terkait konsep ekonomi yang perbedaan dari apa itu ya. Apa perbedaan konsep ekonomi keadilan sosial yang dimiliki ideologi Pancasila dan konsep ekonomi kerakyatan gitu, yang dimiliki ideologi sosialis? Oke, ya kalau bicara konsep keadilan sosial atau konsep ekonomi kerakyatan, ya tidak bisa begitu berbeda juga gitu ya. Karena begini, ini yang menarik di Indonesia ya. Kita lebih fokus misalnya melihat Pancasilanya gitu ya, tidak melihat bangsanya. Ya dalam artian Pancasila ini adalah sila-sila Pancasila ya. Nah, sila-sila Pancasila itu semuanya adalah satu sistem gitu ya. Dan nanti akan dibahas lagi di bab filsafat sebenarnya kalau cara lebih jelasnya lagi. Nah, kalau kita lihat sila pertama itu adalah bagaimana Indonesia itu mengakui ataupun menerima satu pemahaman yang disebut dengan ketuhanan ataupun agama. Jadi menjadikan agama sebagai dasar ataupun diakui oleh negara. Ya. Beda kan dengan ideologi-ideologi lain ya, yang sebesar aja misalnya komunis dan liberal, yang satu sekuler, yang satu ateis gitu ya kecenderungannya. Nah kita tidak jelas bahwa ya. Jadi kalau sekarang misalnya ada orang-orang yang mengatakan, apalagi mencaci maki Islam kan banyak ya, ini para buzzer misalnya ya. Ada yang bilang bahwa tidak wajib, apalah, ini sangat mengerikan ya. Mirip-mirip zaman-zaman, lebih dari zaman Fir'aun mungkin ya, ucapan-ucapannya. Padahal yang menghujat agama Islam adalah umat Islam sendiri. Masalahnya kan ini yang membuat kita sedih hari ini gitu ya. Jadi itu ya. Aneh ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting masih ada generasi muda yang mudah-mudahan generasi Anda bukan jadi generasi yang sesat ya secara pikiran maupun cara
sejarah bangsa. Makanya ini harus benar-benar saya sampaikan hal ini. Yang kedua adalah sila kedua kemanusiaan. Humanisme, ya kalau humanisme jelas itu kan adalah walaupun itu ada irisannya dengan konsep humanisme Barat gitu ya. Hanya kalau bicara humanisme, kata Rocky Gerung mengatakan bahwa setiap sila-sila Pancasila itu katanya saling bertentangan, tidak ada yang bersatu padu karena berbeda-beda konsepnya. Yang satu mengakui kemanusiaan, yang satu mengakui ketuhanan. Padahal Tuhan dan manusia itu berbeda. Itu kata Rocky Gerung. Betul kalau kita melihat filsafat secara Barat ya pandangannya. Ya apa-apa, ya, itu kita hargai pikiran filsafat seperti itu. Tapi memang secara kalau berbicara pandangan sudut pandangnya filsafat umum pasti akan seperti itu, ya. Karena bagi filsafat umum kita berbuat baik untuk apa coba? Kita berbuat baik kepada sesama manusia. Kalau menurut paham humanisme berbuat baik itu karena memang kita sebagai manusia harus saling melindungi gitu kan, harus saling menyayangi. Harus saling ya karena setara ya. HAM itu kan setara. Jadi nggak ada urusan dengan Tuhan. Kenapa kamu nyumbang 5 juta terhadap masjid misalnya? Supaya dapat pahala. Bukan karena kemanusiaan. Kenapa? Kan gitu. Jadi kalau misalnya kita dengan bijak mengutip pendapat Rocky Gerung misalnya, kalau kita ambil hikmahnya misalnya, nggak apa-apa kita misalnya mau nyumbang berapapun, mau berbuat baik sebesar apapun perbuatan baik kita, ikhlas aja gitu. Nggak perlu ada embel-embel supaya dapat pahala, supaya dapat dihitung sebagai amal jariah oleh Tuhan. Itu kalau kita mau lebih bijak lagi melihat pendapat yang seperti itu ya. Tapi bagi kita misalnya kalau kita mau melihat kembali ke rumusan-rumusan Pancasila secara filosofisnya bahwa tetap ya batasan-batasan manusia apapun itu tetap bahwa manusia ada yang menciptakannya, ada kausa primanya. Penyebab dari adanya manusia itu siapa sih? Ya sila pertama kan gitu, Tuhan. Oke. Jadi kita mengambil sisi kebaikan dari sisi humanisme Barat ya, tapi tetap kita punya pondasinya dasarnya sila pertama. Kemudian persatuan, gotong royong, itu adalah konsep nasionalisme Indonesia. Itu sila pertama, sila ketiga. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu adalah demokrasi Pancasila. Nah, kita punya demokrasi ternyata. Sama halnya dengan demokrasi-demokrasi yang dianut oleh negara-negara lain. Tapi kita demokrasinya khusus. Karena Pancasila, apa dasarnya ya? Ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan. Jadi jangan bebas-bebasnya, jangan individualis. Ya. Karena diikat oleh hukum Tuhan. Makanya dalam demokrasi di kita, wajar ya kalau ada umat Islam kalau agama yang berperan. Makanya partai-partai Islam di kita dilegalkan sebagai salah satu ideologi yang boleh dijadikan landasan untuk berjuang ya. Itu fakta ya. Nah, sila tadi yang berbicara oleh rival, nah berarti kita ini sudah mengambil dari dua sudut pandang ya sampai sila keempat itu. Kita mengambil Islamisme ataupun agama dan sudah mengambil juga konsep liberalisme ya. Di sampai sila keempat. Nah sila kelima itu kalau memang betul kata Rocky Gerung sebenarnya ya kalau melihat secara umum. Karena sila kelima itu adalah bentuk dari pengakuan Pancasila terhadap sosialisme. Keadilan sosial itu konsep sosialisme. Makanya akan bertentangan dengan liberalisme sila kelima itu. Coba. Kita kan sekarang mau tidak mau ya saya sebutkan bahwa konsep ekonomi yang dibuat oleh pemerintahan Pak Jokowi sangat liberal ya. Sangat kapital. Lebih liar daripada presiden sebelumnya. Sama dulu zaman Megawati ya, tidak tertahan gitu ya. Terbuka terhadap asing. Bahkan zaman Ibu Mega juga banyak menjual aset-aset Indosat ya. Dijual dengan harga murah
ke Singapura, Singapura menjual dengan sangat mahal ke Qatar. Nah, makanya kalau berbicara ekonomi sekarang sangat jauh dari sila kelima. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintahannya liberalisme gitu ya, kapitalisme, sementara konsep ideologi kita sosialisme ekonominya. Sila kelima itu sosialisme Indonesia. Itu juga yang ingin disebutkan oleh dulu Tan Malaka atau siapa gitu ya. Pancasila itu sebenarnya sosialisme yang religius gitu ya. Kenapa? Bukan sosialisme komunis ya, karena sosialisme yang mengakui sila pertama, ketuhanan. Biasanya kalau orang sosialisme itu tidak mengakui Tuhan. Kita mengakui adanya Tuhan. Jadi kalau dalam hal ini tidak ada perbedaan ya, baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi sosialis, itu adalah ekonomi yang untuk keadilan bersama ya. Tapi tidak se ekstrim apa yang dicita-citakan oleh marxismenya ya, sama rata sama rasa. Adil itu kan tidak harus sama kan? Betul enggak? Apa betul? Betul. Apa harus sama rata sama rasa? Anda punya adik enggak? Ada yang punya adik di sini? Atau kakak? Atau saudara di rumah? Coba orang tua Anda punya adik masih SMP atau masih SD. Tiap hari uang jajan Anda sama dengan adik Anda Rp2.000. Adil nggak itu orang tua Anda? Ya, adil itu proporsional ya. Seorang suami itu harus adil pada istri-istrinya. Walaupun itu berat gitu ya. Seorang suami harus adil pada istri-istri, itu berat. Karena Rasul pun itu dalam hatinya hanya mencintai Aisyah kan gitu ya. Dibandingkan dengan istri-istri yang lainnya. Paling tidak adil secara ekonomi gitu ya, yang terukur gitu ya. Kalau nanti ini bagi laki-laki ya, kalau nanti punya istri lebih dari 4 ya harus benar ya berpikirnya. Atau lebih dari 4 lebih dari 1. Atau juga bagi perempuan. Itulah kalau lebih seperti itu ya. Jadi konsep keadilan itu seperti itu ya. Kita memang makanya ini yang unik. Dalam Pancasila itu semua nilai ada ya, nilai Islam, nilai sosialis, nilai komunis, nilai liberalis, nilai kapitalis. Tapi tidak semuanya diambil. Harusnya gitu, harusnya ya, tidak rewog gitu kan. Dalam konsepnya tidak semua diambil gitu kan. Karena kita mengambil semua kebaikan yang ada pada sosialis maupun pada liberalis. Kita ambil aja. Penting nggak sih individu itu? Penting nggak bagi Anda hidup sebagai individu? Coba, Nurul Aizizah, kamu lebih mencintai diri kamu atau lebih peduli terhadap girl band kamu? Lebih mencintai diri sendiri, Pak. Ya, narsis, nggak apa-apa. Penting individualis itu. Tapi jangan terlalu individu, itu kan ya. Karena selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk Tuhan. Makhluk sosial gitu ya. Yang tak bisa, yang selalu tergantung sama orang lain. Dari mulai bangun tidur sampai sekarang, niscaya kalau Anda benar-benar mandiri, tidak ada ya. Makan bala-bala aja coba pikirkan ya. Yang menanam kol. Yang ngegali kolnya, yang membuat lahannya berapa puluh orang, walaupun bala-bala itu hanya 2003, sekarang naik 1000 ya, kalau ukurannya gede gitu. Tapi yang terlibatnya itu berapa orang gitu ya, untuk bala-bala saja. Yang membuat, yang mengiris kolnya juga tukang pesoknya tuh, buka jasa. Ya jadi itu bukti bahwa makanya Pancasila itu tidak cenderung ke kiri, tidak cenderung ke kanan. Ada keseimbangan. Nah, kumaha tuh? Komunis bukan, katanya. Sosialis bukan. Liberal bukan. Lalu apa Pancasila itu? Ya ideologi yang bukan-bukan. Karena semuanya bukan. Ya, kalau orang saya mengatakan, kok nggak jelas Indonesia itu? Ya nggak apa-apa. Ngapain kita tulis sama orang lain? Emang mereka jelas gitu? Emang Cina komunisnya jelas nggak? Enggak. Cina nggak jelas ya. Politiknya memang komunis.
Tapi ekonominya sekarang udah kapital kan. Sama dengan negara-negara komunis yang lain ya. Secara ideologi mungkin komunis, walaupun mereka partai komunis, Cina, Korea Utara ya, Kuba, Vietnam, politiknya aja komunis, single party ya, single party. Jadi pesta sorangan kalau dalam bahasa ini. Partai itu partai atau parti pesta, saya juga nggak ngerti. Coba yang ahli bahasa ya. Ya, itu ya. Makanya di kita jangan heran ya, ada dalam konsep ekonomi yang ditanyakan oleh tadi Ripal, di kita yang pelaku ekonomi di kita itu banyak ternyata. Ya. Bancakan. Nah, BUMN kan negara juga terlibat dalam urus ekonomi. Padahal kalau negara urus ekonomi itu konsep monopoli negara yang sebagaimana dianut oleh negara sosialis komunis. Soviet ya dulu seperti itu. Tapi selain ada BUMN kok ada perusahaan swasta. Clear ke Indonesia mah ya. BUMN ayah. Swasta ayah gitu kan. Naon sih Indonesia itu kok. Bahkan ekonomi syariah juga ada, ekonomi Islam. Tuh yang kembali liar deui. Mereka mana seperti Indonesia itu kan ya. Jadi memang mau tidak mau kayak saya sebutkan selalu ada pertarungan dari 3 konsep itu ya. Karena kadang memang kadang bisa bersatu, kadang tidak. Selalu ada pertarungan karena dari sisi idenya pun memang ada 3 hal itu ada ya. Mereka yang berpaham sosialis, yang berpikir ke kiri, yang berpikir ke kanan, yang berpikir ke tengah, ya pasti ada. Makanya kalau Anda jangan bilang rek saha wae jadi presiden, rek jadi ieu nah anggar we kieu kieu ceuk saha bohong ya. Bisa wae beda gitu kan. Sugan we ariku saya mah meureun bisa bener negara gitu ya. Kalau saya tidak mau jadi presiden ya, saya tahu ya harus bertahap lah. Saya 2023 akan nyalon dulu wali kota di Kota Tasik. Ya 2023 Hijriah maksudnya ya. Jadi itu ya. Jadi pelaku di kita itu terlalu banyak ya. Bahkan BUMN, saha menterinya? Mr. of ATM ya. Sekarang namanya ya. Siapa? Sony Ericsson. Siapa? Erick Tauhid gitu ya. Ternyata menteri BUMN-nya pengusaha swasta. Kan harusnya kalau ada saya jadi mahasiswa gitu ya. Berarti ini ada swastanisasi BUMN. Kalau saya jadi mahasiswa dulu gitu ya. Anda kemarin ikut nggak waktu pengganti pertemuan minggu lalu? Waktu ada webinar Sumpah Pemuda? Hadir nggak? Hadir. Ya. Itu teman-teman saya, kakak-kakak kelas saya ya di BEM UPI. Ya, orang lebih seperti itulah ya. Ada Pak Yudi Latif juga ya. Nah, Pak Yudi Latif itu menarik ya. Dia itu adalah salah satu tokoh orang Sunda ya dari Sukabumi, menikah dengan orang Manonjaya. Dia besar di panggung nasional lah ya. Dia pernah diangkat oleh Pak Jokowi sebagai kepala UKP PIP, unit pasti kayak UKM kalau di kampus itu ya. Khusus tentang pembinaan ideologi Pancasila. Kemudian setahun berikutnya dirubah menjadi BPIP. Nah, sudah ada badannya BPIP, Pak Yudi Latif tetap sebagai ketua, tapi di atasnya ada pembina namanya Ibu Megawati, ada Mahfud MD. Waduh, bahaya ya. Pak Yudi itu seorang akademisi, seorang ilmuwan ya. Dia ingin menjadikan Pancasila itu bukan untuk alat politik. Saya bawa bukunya tuh. Ada hampir 1000 halaman ya. Banyak saya kutip juga di buku saya. Akhirnya dia keluar dari BPIP. Dan sekarang BPIP-nya kan ngaco gitu ya. Liar gitu ya. Ngomongin aneh-aneh, teu perlu diomongkan. Jadi gawean. Harusnya kalau bagi saya harusnya kalau dulu ada Pak Yudi Latif di belakang Pak Jokowi, jadi Pak Yudi sebagai orang yang meluruskan pikiran-pikiran Pak Jokowi supaya lebih Pancasilais gitu ya. Kan akhirnya tidak bisa juga seperti itu ya. Orang yang punya idealisme ya harus kalah oleh ya, jadi sekarang tuh banyak tokoh-tokoh tua yang punya posisi yang nggak tahu ya. Ibu Megawati itu berapa jabatan Ibu Megawati coba ya? Selain
ketua umum partai politik PDIP, ketua Dewan Pembina BPIP, ketua Badan Riset Nasional, coba ya bayangkan. Ketua risetnya aja profesor honoris causa gitu ya. Profesor yang tidak lulus S1. Ini mohon maaf, itu bukan berarti menyepelekan. Mungkin ibu mereka punya kecerdasan secara politik ya. Tapi dalam hal ranah kepentingan riset ilmiah, ya silakan aja Anda renungi lah ya. Antara kepatutan dan kepantasan gitu ya. Tapi nggak apa-apa kan kita negara politik ya, bukan negara hukum atau bukan negara etika. Tergantung ya kemampuan politiknya, bisa bebas. Begitu saja. Oke, sampai situ dulu. Silakan siapa lagi yang mau saya tanya sekarang, ada lagi yang mau dibahas? Silakan. Kalau tidak udah saya selesai aja. Udah? Cukup? Bapak izin bertanya. Ya, Nur. Kori. Tadi Ripal, Nur Kori ya. Terus apa pertanyaannya? Pertanyaannya di video yang pertama tuh Bapak nyinggung tentang ideologi yang gagal itu Pak. Nah Ya. itu apa sih Pak penyebabnya kegagalan dari ideologi itu Pak? Kegagalan ideologi itu disebabkan beberapa hal ya. Ada ideologi yang terlalu idealis gitu ya. Karena kenapa Pancasila dianggap baik ya atau disebut sebagai ideologi terbuka karena memenuhi 3 unsur atau syarat ya. 3 dimensi idealitas. Harus ideal kan tadi saya bilang ya. Anda punya cita-cita harus ideal. Jangan setengah-setengah ya. Apalagi negara. Tapi selain ada dunia ideal, ada juga dunia realita. Ada yang realnya. Kira-kira kita ini ideal enggak? Kori misalnya ingin jadi Qori'ah internasional. Tapi dia ngajinya di gereja. Kira-kira itu secara realita mungkin nggak tercapai cita-citanya? Ingin jadi dokter misalnya. Tapi kuliah di jurusan teknik sipil. Tapi saya mah ingin jadi dokter, kekeh lah. Dokter bukan nama, hidup dokter. Walaupun kuliah di jurusan tata boga. Nggak apa-apa, bukan dokter saya mah. Kajian payah saya mah untuk jadi dokter. Jadi dia itu tidak sinkron antara idealismenya dan realitanya. Gitu ya. Itu ya. Nah, contoh mungkin yang gagal adalah komunisme. Runtuh Uni Soviet tahun 90. Bahkan di kita sebelum Soviet runtuh tahun 90, Jerman bersatu, tahun 65 kena terlarang oleh Soeharto kan 66. Dilarang penyebar luasan ajaran komunisme. Karena sudah 3 kali dosa besar terhadap bangsa kita. Ya. Memaehan, membunuh, membuat kudeta dan sebagainya. Kenapa disebut gagal tadi? Terlalu ideal ya. Kan tadi saya bilang, mungkin nggak dalam setiap masyarakat itu sama rata sama rasa? Coba Anda jangan tanggung jauh-jauh ngomong negara lah. Anda tahu nggak lingkungan RT Anda? Di sekitar rumah Anda kalau sekarang Anda masih di rumah ya. Tahu nggak ketua RT-nya? Tetangga terdekat tahu nggak? Kira-kira berapa atau 50 rumah paling banyak kan ya? Kurang lebih 50 rumah. Coba dalam lingkungan RT ada nggak coba dari 39 kelas B ini yang satu di RT-nya itu sama jenis kelaminnya? Sama status sosialnya. Sama kekayaannya. Sama kemiskinannya. Betul, komunisme itu adalah ideologi yang ideal. Karena idealnya ingin menciptakan masyarakat yang adil, makmur, sentosa. Tanpa ada yang miskin, tanpa ada yang kaya.
rata. Tetapi coba pikirkan dalam dunia realita, mungkin nggak manusia dapat disamakan? Apalagi kalau di karpetan. Kan samak lebih kecil daripada karpet gitu ya. Tidak mungkin gitu ya. Tidak bisa. Sehingga bingung kan gitu ya. Negara teh ngatur supaya sarua. Sarua terus. Kamu tuh boleh beda. Makanya ketika PKI di kita merajalela ya, ketika melihat orang-orang yang punya tanah, tuan-tuan tanah kan kebanyakan kalau di kampung para pak haji, bu haji, kiai, pesantren, betul nggak? Itu kan tuan-tuan tanah, mereka banyak santrinya, banyak tanahnya, karena santri biasanya menggarap kebunnya, menggarap sawahnya, menggarap ladangnya, menggarap balongnya, empangnya. Ada PKI yang sebagai partai pemerintah saat itu, wah di Pak Haji loba teu meunang, boga sawah loba teuing, tidak boleh ada hak individu kan dalam dunia komunisme itu. Maka direbut, paksa karena mereka partai penguasa. Karena memaksakan kehendak, jadi tidak boleh harus seperti itu. Kalau tidak sesuai dengan pikirannya maka salah gitu kan. Tidak peduli kiai, mungkin aja santri, terus guru ngajinya punya sawah karena dia terpapar komunis bisa aja. Dia bisa membunuh kiainya karena kiainya dianggap salah, punya tanah banyak. Tidak boleh, dalam haram hukumnya, dalam paham komunis punya tanah banyak. Apalagi dimiliki individu, direbutlah ke negara, sama negara dikasihin, dibagi rata. Meren nama gitu, tapi kan pada faktanya tidak dibagi rata juga, tetap aja yang berkuasa dalam dunia komunis bohong ternyata. Coba Anda lihat orang-orang kiri lah, orang-orang yang merah, kalau Anda mungkin lah silakan bahasakan bahasa merah saya. Yang kadang-kadang kalau mengkritik bang bisaan ya. Waktu penguasanya si A misalnya. Atau partai yang tidak merah, partai yang mungkin warnanya berbeda, wah kalau mengkritik bagus bisa. Kasih aja kekuasaan. Hancur ya negara. Karena ternyata pikirannya tidak seindah kinerjanya. Itu tertutup masalahnya ya. Kenapa gagal? Karena tertutup. Karena tidak bisa, ya karena memaksakan, karena lahir dari pikiran lalu kemudian diturunkan ke dalam perbuatan. Itu dalam bahasa sederhana saya. Nah kalau Pancasila sebaliknya. Sebelum ada pikiran, perbuatan dulu. Makanya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sebelum Indonesianya ada. Karena menggali nilai. Bukan membuat nilai lalu dipaksakan. Kan beda dengan ideologi lain ya. Saya yakin tidak akan ada komunis kalau tidak ada Marxisme ya, Karl Marx. Apalagi diterjemahkan oleh murid-muridnya, oleh Hegel, oleh Lenin, oleh Stalin dan sebagainya ya. Di Indonesia kan banyak juga muridnya ya, Tan Malaka, Aidit, Musso gitu kan. Itu murid-muridnya Lenin dan Stalin. Jadi mereka langsung berguru ke pusat komunismenya waktu setelah Soekarno dipenjarakan di dalam negeri ya. Dibuang ke Bengkulu, ke tempat-tempat. Kalau orang-orang PKI mah dulu dipenjarakannya oleh Belanda, dibuang aja keluar, tidak boleh beraktivitas. Makanya mereka sekolah ataupun belajar bagaimana cara membantai manusia kepada Stalin dan Lenin. Jadi wajar mereka balik lagi ke Indonesia, buat kudeta 48, kudeta 65, dan ada pertumpahan darah, ada pembunuhan. Karena mereka menghalalkan hal itu demi tujuan tadi, menciptakan masyarakat yang tanpa kelas tadi. Kalau perlu agama ngehalangan, sikat aja ya. Makanya tidak boleh ada agama. Bahkan ada yang antiteis dalam komunisme itu ya. Kalau ketahuan ada orang beragama, bunuh saja. Itu telah melanggar hukum negaranya. Makanya dalam film G30, sholat subuh kan di daerah Kediri, masjidnya masih ada, sekarang saksinya masih ada. Ya itulah cara mereka, gitu ya. Coba orang beribadah diserang oleh mereka. Jadi itu, ya. Jadi kita itu menggali nilai yang telah ada. Makanya orang ngomong-ngomong Pancasila, ngaku Pancasilais, tapi nggak hina Islam. Jauh sebelum Indonesia, jauh sebelum Pancasila disepakati oleh para pendiri bangsa kita, Islam udah berapa abad ya, di Nusantara, berapa abad di dunia. Makanya anaknya
jauh, levelnya sangat beda gitu ya. Pidatonya misalnya Megawati berbicara tentang agama itu capruk kalau menurut saya. Beda dengan Bung Karno-nya ya. Apalagi Fatmawati ya. Membandingkan Soekarno dan Nabi Muhammad coba. Dalir gitu ya. Membandingkan misalnya sanggul kebaya dengan hijab dengan pakaian Islam. Itu yang menurut saya tidak pantas bagi seorang anak proklamator yang pencipta perumus Pancasila tapi punya pikiran yang ngaco gitu ya. Tidak sehebat orang tuanya berpikir tentang negara itu. Oke, apa sih pertanyaannya dari tadi? Oh, orang jadi ngomong kemana-mana nih. Oh, tertutup ya. Jadi gitu, kurang lebih karena memang tertutup, gagal gitu ya. Dan gagal membuat rakyat sejahtera. Jika nyawe kan juga rakyat ya. Pakaian sederhana. Ya gitu kan orang-orang komunis seperti itu, orang-orang sosialis itu ngomongnya ya seolah-olah kalau dalam kampanye dalam pidato-pidato di media ngomong rakyat, hidup rakyat. Tapi kalau sudah di belakang layar asing, hidup asing. Ya itu. Sehingga gagal membuat rakyat sejahtera ya, dikasih kekuasaan mah. Cocokkan gitu menjadi oposisi terus. Orang-orang kiri itu ya. Biar seimbang gitu ya. Karena kalau mereka dikritik tidak mau menerima. Dipenjarakan mereka kan. Betul nggak? Betul ya. Coba sekarang tokoh-tokoh yang mengkritik. Semuanya dipenjarakan. Apalagi kalau para ulama ya. Kelompok Islam yang tidak mau sependapat dengan negara. Dengan pemerintah. Kan dulu juga sering ya zaman Bung Karno ada Buya Hamka. Zaman sekarang juga siapa? Coba hitung jumlah ulama ataupun tokoh-tokoh yang berbeda pendapat langsung dipenjarakan. Padahal ya itulah bukti kalau misalnya arah politiknya seperti ini, maka akan menuju kepada kehancuran sebuah negara. Ya. Kenapa misalnya negara demokrasi lebih, walaupun kita tidak setuju, saya juga tidak setuju dengan Amerika Serikat, dengan negara-negara demokrasi yang liberal, tapi kenapa usia negara-negara demokrasi itu lebih panjang daripada usia-usia negara komunis? Karena paling tidak ada kebebasan gitu ya. Paling tidak ada kebebasan di dalam negaranya. Ya, jadi harusnya bebas gitu ya, harusnya bebas gitu. Kalau bebas itu harus fair gitu ya. Jangan bebas bagi para pendukungnya, bebas juga bagi para oposisinya. Karena berbicara negara bukan hanya pendukung, bukan hanya oposisi, tapi juga ya semuanya komponen dalam sebuah negara. Bukan berarti saya membenarkan liberalisme ya. Paling tidak ya perbandingannya seperti itu kurang lebih, gitu ya. Karena kita bebas pun ya kan dulu gagal ya. Kita pernah menerapkan demokrasi bebas langsung di tahun 50 sampai tahun 59 pun gagal. Sehingga Soekarno membuat dekrit dan kembali lagi menjadi otoriter kan di tahun di Orde Lama. Di demokrasi terpimpin. Oke, itu dulu ya dari Korina. Sebelum saya lanjut, coba Ya, baik, ada beberapa poin-poin yang menyentuh lagi yang belum saya sampaikan. Tapi saya ingin dari Anda yang merespon. Kalau saya itu kalau Anda ngomong sedikit saya bisa menjelaskan gitu ya. Coba siapa? Saya lupa, soalnya lupa ya. Hal apa itu yang harus saya bicarakan? Kecuali ada yang memancing duluan. Bapak izin bertanya. Devin, nak ya. Ya, kan di video yang kedua ada agama itu selalu dihadapkan sama negara. Berarti selalu ada unsur kesengajaan ya Pak ya, agama dihadapkan. Apakah pengaruh dari golongan yang selalu kalau konfliknya dihubungkan sama agama tuh buat apa gitu Pak? Nah ini yang terima kasih ya Devina yang ini saya jelaskan. Terima kasih telah mengingatkan saya. Hubungan antara agama dan negara yang tadi juga di awal sudah saya sampaikan. Tapi kamu bertanya tentang yang lebih spesifik lagi. Ya ini ya yang membuat bingung juga ya, yang merasa umat Islam itu tidak adil. Ya, sebentar saya akan membawa buku dulu ya.
Oke, saya udah gabung lagi. Pertama, kenapa ya Indonesia itu ada kelompok agama dan agama ingin dijadikan sebagai dasar negara, terutama Islam ya. Saya juga kembali mengutip dari ini bukunya Pak Yudi Latif ya, kemarin jadi bicara di acara kita ya nih. Judulnya Negara Paripurna, judul bukunya. Ini lengkap mengenai Pancasila dari berbagai sisi ya. Hebat hanya orang Sunda dapat menulis buku sehebat setebal ini gitu ya, dengan sangat objektif dan sangat ilmiah. Nah, kata Yudi Latif bahwa Islam itu walaupun agama mayoritas, coba Anda lihat ya, Islam masuk dalam tanda petik mengalahkan dominasi Hindu-Buddha dengan seketika. Islam. Tak lama setelah Islam menjadi mayoritas di dalam negara Nusantara, kerajaan Nusantara, muncul penjajah, ya, yang membawa agama lain juga kan ya, Kristen katakanlah, Katolik gitu ya. Tapi selama kolonialisme, walaupun misalnya membawa agama baru, tapi tidak membuat Islam tenggelam secara agama mah. Tetap penganut agama di kita tetap Islam ya. Memang ada yang memeluk agama Kristen maupun Katolik, tapi Islam masih tetap mendominasi. Tapi hanya sebatas agama. Karena yang mengurus negaranya adalah kolonialisme yang membawa agama baru, yang beragama lain dan berpaham lain. Sehingga ya Islam sebagai agama saja gitu. Sebagai ritual ibadah saja. Memang nggak dilarang, zaman Belanda nggak melarang beragama, tapi ya itu nggak ada tempat yang layak di sisi negara, apalagi negara-negaranya negara penjajah. Itulah yang membuat kenapa golongan Islam yang tergabung dalam bukan hanya 45 tapi sudah mereka persiapkan kan di pergerakan nasional. Anda lihat Pak Ridwan aja kemarin waktu dari ITB bilang Serikat Dagang Islam, Serikat Islam. Jadi ormas pertama yang berjuang mengenai kemerdekaan adalah umat Islam, ya ormas Islam. Bukan Budi Utomo, bukan yang lain-lain kalau jujur ya. Budi Utomo kan hanya kelompok apa coba yang diperjuangkan oleh Budi Utomo? Banyak lemahnya gitu ya. Beda dengan Islam ya. Mereka berjuang dulu dalam bidang ekonomi, jihad ekonomi dulu. Karena kan setelah dalam paksa kan krisis ekonomi. Makanya buat Serikat Dagang Islam. Mohon maaf mungkin saya bukan mengesampingkan NU Muhammadiyah. Saya yakin mereka ormas pertama tapi perjuangannya bukan untuk kemerdekaan ya. Perjuangan NU Muhammadiyah itu. Beda dengan Serikat Islam ya, dengan Cokroaminoto, dengan Soekarno, Kartosuwiryo yang tergabung dalam hal itu. Kalau NU Muhammadiyah hanya sebatas ormas aja ya. Karena perbedaan pandangan mengenai pikih-pikih dalam masyarakat saat itu. Walaupun memang di dalam Serikat Islam, dalam partai-partai Islam, partai-partai politik yang lain juga ada tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah. Sama dengan yang sekarang kan ya. NU Muhammadiyah bukan partai politik, tapi mereka ada dalam beberapa partai yang mungkin mereka pilih sendiri gitu ya. Mau di PAN, mau di PKB, P3 kalau NU ataupun Muhammadiyah. Oke, jadi itu. Nah, kenapa saat proklamasi mereka yang tergabung dalam Masyumi ya? Karena zaman Jepang Islam itu bersatu ya. Dalam Masyumi digabungkan. Jadi NU itu salah satu bagian dari Masyumi. Jadi semasa tahun 43 itu tidak ada NU Muhammadiyah, tidak yang lain-lain. Dan yang merumuskan Piagam Jakarta itu tidak ada atas nama NU Muhammadiyah dan apa-apa. Semuanya ya Islamnya tergabung dalam satu kelompok golongan. Namanya Masyumi. Ya. Makanya kemarin waktu minggu lalu Menteri Agama Bapak Yakul ya mengatakan bahwa Departemen Agama adalah hadiah bangsa Indonesia untuk NU. Coba lihat di berbagai media. Itu lemah cacat secara historis, cacat secara itu hoax gitu ya. Yang sangat terlalu gitu ya. Bukan berarti mengesampingkan orang NU sendiri kan keberatan dengan ucapan seperti itu. Nah, kenapa ingin Islam sebagai dasar negara, sebagai ideologi? Karena sudah jelas pasti karena mayoritas. Yang kedua, karena Islam selama berabad-abad di Nusantara ini tidak pernah ada tempat yang layak di sisi kehidupan bernegara dan berbangsa. Kita ingin merdeka, Islam ingin tampil, mendominasi ataupun tampil mewarnai kehidupan dan diakui oleh negara sebagai ini Islam ada nih ya, bukan hanya agama kalau hanya untuk sholat, ibadah, itu mah
Ingat Nabi Muhammad itu memperjuangkan Islam itu bukan hanya ibadah. Ingat ya. Walaupun sekarang banyak doktrin mungkin harus, silakan kalau Anda berbeda pendapat ya. Tapi kalau sekarang banyak doktrin misalnya, ya Islam nggak boleh dibawa ke ranah politik. Kalau agama tidak boleh dibawa ke ranah politik, bagaimana kalau nanti politik kita dibawa oleh setan? Anda mau pilih mana? Kalau udah cenah banyak, oke partai Islam hanya untuk nama-nama Islam banyak yang korupsi. Ya itu mah urusan lain ya, beda lagi urusannya. Tapi ini konsepnya yang saya sebut ya. Nabi itu dia pemimpin perang, pemimpin negara, pemuka agama. Jadi mencontohkan hal-hal itu. Jadi besarnya Islam itu sampai menyebar luas ke kita pun, ke seluruh dunia, bukan hanya untuk ibadah saja. Menawarkan konsep ibadah saja, tapi juga konsep yang lain ya. Politik, ekonomi, filsafat, ilmu pengetahuan. Bahkan kalau Anda lihat tokoh-tokoh, ya dalam ilmu kedokteran kan ada tokoh Islam yang terkenal kan, Ibnu Sina dan sebagainya. Itu bukti ya. Nah ini yang harus kita luruskan lah sejarah itu. Jadi tuh saya lupa pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya Pak Beb? Dijauhkan ya? Ya. Nah ini mungkin ketika ketika PPKI ya ada dua, kalau bagi saya ada dua pendapat ya. Kenapa dihapusnya Piagam Jakarta itu? Bagi sebagian orang ada yang menganggap bahwa itu adalah kemenangan kelompok nasionalis dan kekalahan kelompok Islam. Nah, bagi kelompok nasionalis yang merasa menang berarti selesai, Islam go to hell ya. Tidak boleh lagi mencampuri kehidupan negara. Kembali lagi ke musola, ke masjid. Tidak boleh lagi ikut-ikutan. Nanti aja kalau ada acara negara pun hanya ikut baca doa buka, doa tutup. Kasih amplop ya. Makanya kalau tipe-tipe tokoh ormas seperti itu, hobinya biasanya minta ke negara ya. Bukan mengurus umat gitu ya. Mungkin juga sebagian kelompok Islam ada yang merasa, wah, terbalik orang bisa eleh nih. Berarti udah, kalau begitu Pancasila haram. Nah, istilahnya kan gitu ya. Orang ada yang menganggap bahwa bagi yang merasa menang, katakanlah yang kelompok merah, apalagi yang tidak tahu sejarah, menganggap bahwa selesai. Jadi Pancasila tanpa agama, tanpa Islam. Karena dihapus kan sila pertama. Bagi kelompok merah, kelompok kiri yang ekstrim. Bagi kelompok agama yang ekstrim, berarti selesailah perjuangan kita. Kita anggap bahwa Pancasila adalah togut, gitu ya, haram, karena menghapus syariat Islam. Nah ini kedua ini yang keliru kedua-duanya, gitu ya. Harus kita luruskan kedua-duanya. Jadi baiknya ya pemerintah itu jangan hanya mengkritik kaum teroris ya, HTI ataupun apa-apa, harusnya kritik juga mereka. Kata Judi ini lagi-lagi menurut Judi Latif ya. Fundamentalisme agama memang bahaya. Beragama terlalu fanatik itu berbahaya karena akan melahirkan terorisme, radikalisme. Tapi bukan hanya agama kalau sudah radikal. Orang sekuler radikal pun bahaya. Saking radikalnya dia sekuler, hobinya terus saja menjelek-jelekan agama, menjelek-jelekan para ulama. Coba. Sampai Habib Rizik aja misalnya, mohon maaf ya, dia menulis tesis dan disertasi tentang Pancasila yang begitu fair gitu ya, sesuai dengan fakta-fakta, dianggap sebagai penyesatan, penodaan agama, penodaan Pancasila, hanya menulis karya tulis ya. Karena premnya dianggap sebagai Islam sebagai jauh dari Pancasila, nggak boleh ngomongin Pancasila, Habib Rizik mah, udah kamu mah radikal. Itu masalahnya di kita ya, jadi belum menerima. Ya, karena benci yang diutamakan ya, bukan isi pikirannya. Sehingga akan terus seperti ini gitu ya. Jadi apa solusinya? Kalau Anda bicara solusi, bagaimana menyikapinya? Sebenarnya itulah kita pentingnya punya presiden, kalau itu presiden, punya pemerintah, punya kekuasaan yang betul-betul paham sejarah bangsa. Paham psikologi masyarakat. Betul mereka dia dari golongan yang menang misalnya secara politik. Tapi ingat ada kelompok lain yang mungkin jauh berbeda dengan mereka ya. Antara di kita kan banyak
sangat ekstrim antara yang sangat merah dengan sangat hijau gitu kan. Tapi semuanya ada, semuanya berkontribusi, semuanya banyak, semua punya pendukung. Ya, harus pandai ya meramu itu, mengemas itu. Meramu perbedaan itu. Kembali ke Pancasila, sebenarnya bagaimana dengan Pancasila kan? Apakah harus, nah ini yang belum saya bahas. Ada yang bertanya mengenai ini enggak? Ajas tunggal, Cung. Di kelas ini. Kalau belum, coba apa itu azas tunggal? Azas tunggal. Pernah mendengar nggak? Kan dari konten saya itu ada azas tunggal yang saya sebut di 3 video itu. Ngerti nggak azas tunggal itu apa? Atau pernah nggak, misalnya dalam yang pernah menyimak video saya tentang azas tunggal. Ini kelas lain banyak yang bertanya mengenai ini soalnya. Ripal, coba ada yang atau siapa? Rian? Asas tunggal, bukan organ tunggal ya. Nah, azas gini, ini Pancasila itu tadi yang saya sebutkan ya. Bahaya kalau ditafsirkan secara tunggal. Betul nggak? Nah, ini yang pernah diterapkan semasa Orde Baru. Jadi Orde Baru itu memonopoli Pancasila. Bahwa Pancasila itu seperti ini nih, begini caranya. Gimana ya kia nih? Ikuti pemerintah ya, ada penatarannya, ada pelatihannya. Oh, begitu. Wah, sah sosoknya nih, sah. Soeharto. Oh, berarti yang contoh manusia yang Pancasilais itu adalah Soeharto. Sama mungkin kalau kita sebagai umat Islam sudah jelas ya. Siapa sih insan yang Qur'ani itu? Hanya satu kan? Rasulullah kan ya. Nah, mungkin hampir seperti itu ya, kurang lebih ya. Walaupun itu terlalu ekstrim saya membandingkannya. Sehingga ya kita kan begini. Kalau kita menganggap bahwa Quran itu adalah Rasul itu satu kesatuan gitu ya. Pribadinya ada di Rasulullah, berarti kalau kita menghina Rasul, berarti itu menghina agama kita, ya, menghina ya Tuhan kita dan sebagainya ya. Walaupun memang dulu Gus Dur sering ngomong yang aneh-aneh zaman Pak Gus Dur ya. Gak boleh membela agama, membela Quran, membela Rasul gitu kan. Karena nggak perlu dibela. Itu bela liar ya kadang-kadang ulama-ulama di kita itu. Teka jangkau ke orang pikirannya. Dan banyak sekarang para penganut aliran itu ya, yang sekarang Islam yang berkuasa kan seperti itu, yang dekat dengan kekuasaan ya. Sepele, menganggap sepele ya. Islam itu dibela, lebih kuat dibanding manusia kan gitu. Sehingga ya senang-senang aja kalau ada yang menghina agama gitu ya. Padahal mungkin di sisi lain banyak orang yang tersakiti akibat hal-hal itu. Nah, azas tunggal itu ketika kita dianggapnya, makanya di dunia barat gitu banyak orang yang menghina Nabi, protes, ada negara-negara Islam protes, dan banyak sekarang yang sudah kena karmanya kan gitu. Nah, zaman Soeharto seperti itu. Jadi Pancasila adalah Soeharto, Soeharto adalah Pancasila. Itu bagus, tapi ada nilai negatifnya. Dan dampaknya tidak ada, malah membatasi kehidupan kebebasan berpendapat dan bermusyawarah dan berkumpul. Karena di zaman Soeharto itu karena tidak boleh ada azas di luar Pancasila maksudnya ya. Jadi semua ormas, semua partai politik yang awalnya memang ada partai Islam, partai Kristen, ormas Islam, ormas-ormas yang berbasis agama, tidak boleh, karena yang harus Pancasila semua azasnya. Padahal yang dilarang oleh negara itu bukan agama, tapi ideologi komunis kan tahun 66 itu. Oleh Soeharto sendiri. Oleh Pak Harto sendiri. Tapi karena Pak Harto di tahun 70-an punya orang belakang yang dianggap sebagai orang-orang non-Islam ya.
Dan banyak yang dirugikan adalah partai Islam diperas menjadi satu partai namanya P3 ya. Nah, P3 itu adalah klimaks dari Ajas Tunggal sebenarnya. Kan dipaksa untuk Pancasila. Untuk nasionalis ya. Yang awalnya lambangnya Ka'bah menjadi bintang saat itu. Walaupun sekarang Ka'bah lagi. Tapi kan saya beda ya. Kalau membandingkan tokoh-tokoh P3 zaman Orde Baru dan P3 zaman sekarang sangat jauh berbeda. Mungkin P3 Orde Baru itu keras kayak EPI gitu ya. Kayak partai-partai yang keras. Kalau sekarang kan P3-nya ya Anda lihat sendiri ya, banyak hampir semua ketua umum partai P3 itu ya ditangkap kan ya. Kasusnya korupsi lagi gitu. Dari Pak Surya Dharma Alri, terus ya kemarin Pak Romi ya. Siapa gitu ya. Nah, reformasi akhirnya kan bebas lagi ya. Wah, ayah KB. Contoh yang paling ditakuti sekarang oleh pemerintahan yang sudah dibubarkan HTI ya, EPI, kalau partai PKS ya, itu yang produk dari reformasi. Kalau dari sisi agama Islam yang memang vokal kelihatan nampak dan membuat takut misalnya mungkin kelompok yang sekuler gitu kan, dan pernah mendapatkan simpati yang cukup besar dari masyarakat ya, kedua kelompok Islam yang dianggap radikal oleh negara itu. Tapi jangan disatukan dengan, nah, ormas-ormas atau partai Islam itu jangan disangkut pautkan dengan terorisme, itu beda lagi urusannya ya. Itu nggak ada hubungannya. Ya, kenapa saya panjang ngomong ini? Karena saya juga dari S1 sampai S2 saya ini membuat tulisan tentang politik Islam ya, skripsi. Lihat aja ya. Saya masih ada tuh skripsi saya tentang politik Islam maupun tesis saya juga tentang politik Islam. Jadi saya cukup paham tentang pergerakan Islam gitu ya. Nah, kalau terorisme apalagi ayat-ayat sesat itu nggak ada hubungannya dengan yang tadi saya sebutkan ya. Nah, padahal yang bebas di era reformasi itu bukan hanya Islam, banyak yang lainnya, yang non-Islam pun banyak. Gay, lesbian, semua kelompok-kelompok ya. Semua golongan yang apakah juga ada jaringan Islam liberal. Banyak lah ya, karena semuanya boleh. Apalagi zaman Gus Dur ya. Zaman Gus Dur itu semuanya dibolehkan. Bahkan Yahudi pun akan dianggap sebagai agama yang akan diterima oleh Indonesia. Nah, ini juga ya Anda coba kritisi ya gitu. Sekarang juga yang mungkin membawa paham-paham Gus Dur yang kurang baiknya, sekarang kan menjadi mengurus negara juga gitu ya. Yang kemarin ngomong masalah kalau berkunjung ke luar negeri bukan berkunjung ke tokoh-tokoh Islam, tapi berkunjung ke tokoh-tokoh Yahudi dan sebagainya gitu, ke Israel dan sebagainya. Padahal ulama besar ya gitu. Nah, bebas akhirnya kan selama puluhan tahun reformasi, 20 tahun. Nah, sekarang ada upaya baik lagi. Bahkan ini saking kebebasnya di reformasi ini juga ditulis oleh Profesor Kailan, gurunya Pak Heri yang kemarin dari UGM ya. Nah, ini. Apa judulnya ini? Ada yang bisa baca? Liberalisasi ideologi negara Pancasila. Nah, ini secara ilmiah ini ya. Parah di sini ya negara kita itu. Setelah reformasi itu, undang-undangnya parah. Makanya wajar kalau dulu Ibu Megawati menjual aset-aset bangsa ya. Karena nggak ada lagi Pancasila kalau boleh jujur ya. Hanya lisannya oke Pancasila, tapi kan perbuatannya belum tentu ya. Kebijakan negaranya belum tentu Pancasila. Nah, saking kuresahnya mungkin karena saya juga anggapannya ketika era Pak SBY juga sudah ada beberapa isu-isu mengenai penghidupan kembali Pancasila ya, dengan dibuat sebuah badan di Mahkamah Konstitusi ada tentang lembaga tentang Pancasilaannya, dan Pak Jokowi merekrut Yudi Latif ya, penulis buku Negara Paripurna. Tapi yang saya bilang tadi, ternyata memang Pancasila versinya sekarang itu juga yang kalau seandainya Pak Yudi Latif misalnya masih tetap di BPIP, kemudian cara kerjanya sekarang, pola pemerintahannya sekarang seperti ini terus atau lebih parah, tentunya apa yang dia tulis bukunya yang setebal ini percuma saja, karena negaranya tidak berpancasila. Banyak bertentangan dengan nuraninya sebagai penulis, sebagai akademisi. Nah, sekarang indikasinya saya ke sana, gitu ya. Karena
memonopoli Pancasila. Bahkan ya selevel Habib Rizik pun yang menulis secara ilmiah Pancasila dianggap sebagai orang jahat gitu ya. Ya saya tidak masalah misalnya ya ketika rejim sekarang rejim Pancasila ingin mensimbolkan Pancasila ya. Tetapi harus konsekuen dengan perbuatannya, dengan aturan yang dibuatnya. Tapi kan enggak juga, malah banyak penyesatan ya kalau saya sebut ya. Kan acara kemarin itu, acara Sumpah Pemuda itu acara lanjutan ya. Tahun lalu dengan teman-teman saya yang hadir di forum itu, kita pernah merembuk nasional menolak RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, yang nyaris akan disahkan oleh DPR. Yang isinya ngacapruk. Ngacapruk ya, karena dalam RUU itu HIP, haluan ideologi Pancasila. RUU itu rancangan undang-undang, undang-undang HIP. Isinya tentang 1 Juni. Ada Trisila, ada Eka Sila. Jadi memuat rumusan-rumusan Pancasila Soekarno. Padahal 1 Juni itu hanya tawaran dari Soekarno. Ya. Belum ada kesepakatan. Soekarno sendiri mengatakan bahwa saya ini hanyalah salah satu penggali Pancasila, bukan satu-satunya. Makanya saya bilang belum tentu anaknya Soekarno itu anak ideologisnya. Hanya anak biologisnya saja ya, bukan ideologisnya. Yang pertama itu. Yang lebih parah lagi, undang-undang tentang Pancasila. Coba. Pancasila. Ini levelnya undang-undang. Undang-undang. Di atasnya ada apa? Ada UUD 45 ya. Hukum di atasnya ada apa? Ada Pancasila. Jadi Pancasila itu dasar negara. Sumber dari segala sumber hukum. Bukan hukum. Nah Pak Jokowi kemarin sudah menandatangani tahun lalu itu ya. Menandatangani RUU HIP. Masa dasar negara menjadi undang-undang itu turun kasta. Dari Liga 1 ke Liga 3 ya. Persib main jeung PSG Ciamis gitu ya. Atau jeung Persikotas gitu kan. Jadi sudah nggak level gitu. Itu ya kekeliruan rejim sekarang. Jadi saya yakin mereka nggak banyak di lingkaran Pak Jokowi yang emang nggak paham Pancasila sesungguhnya gitu ya. Nggak paham dasar negara. Kalau saya boleh jujur ya mengatakan hal itu. Karena saya, maaf, sudut pandangnya saya bukan benci ataupun, tapi ini sebenarnya sudut pandang akademik. Hal yang biasa dalam dunia akademik seperti ini ya. Jadi kita boleh berbicara. Nah Pak Heri pun dulu waktu di Keunsil ya, waktu rame-ramenya BPIP, pernah ada slogan dari Kementerian Sekretaris Negara, bahkan rektornya sendiri kan menterinya, Pak Pratikno kan rektor UGM. Yang sekarang Mensesnek Pak Jokowi ya. Pak Jokowi alumni UGM, nah Pak Heri itu dosen di UGM, dosen filsafat, kepala pusat Pancasila, studi Pancasila. Ketika misalnya membuat slogan, saya Indonesia, saya Pancasila. Yang paling keras menolak ini, selain ya teman-teman saya di forum dosen-dosen Pancasila, juga Pak Heri sendiri ya, UGM sendiri, kampusnya Pak Jokowi paling keras menolak slogan saya Pancasila, saya Indonesia. Itu ngaco secara filosofis. Pancasila itu dasar negara. Berarti saya Pancasila, misalnya Jokowi ngomong saya Pancasila, berarti Pak Jokowi dasar negara. Atau sumber hukum.
Nah, ini yang dikhawatirkan kembali ke zaman Orde Baru, Ajas Tunggal tadi. Jadi yang paling Pancasilais itu adalah pemerintah, penguasa. Padahal belum tentu kan. Boleh, saya bilang boleh, asalkan konsekuen dengan kebijakan-kebijakannya. Nah, sementara ya kita di sini saya bilang, karena buat apa misalnya saya harus membela yang salah, karena apa yang saya sampaikan di sini ya kuat secara materi gitu kan. Apa-apa misalnya, nggak ada pengaruhnya juga. Yang penting ada nilai yang harus kita perjuangkan dalam bernegara itu. Termasuk juga nih anak orang kesehatan ya. Tes PCR ya, wajib katanya ya. Apakah itu Pancasila? Coba renungkan aja ya. Dari sila 1 sampai sila kelima coba. Dengan wajib tes PCR untuk perjalanan dalam negeri. Kira-kira sila mana yang sesuai dengan sila itu? Kalau mengaku, dia jangan jauh-jauh lah. Anda orang kesehatan gitu ya. Anda coba kalau ada kebijakan negara, Anda ingat aja sila Pancasila gitu. Kira-kira ini sesuai nggak dengan sila yang mana gitu ya? Kalau ada kebijakan seperti itu. Oke. Ada lagi? Jangan udah ya, udah dulu tuh ya. Udah keguludugan. Mudah-mudahan tidak puas ya dengan apa yang saya sampaikan. Dan minggu depan mungkin kita akan lanjut ke materi yang lebih berat lagi. Siapkan pikirannya itu tentang filsafat ya. Jadi Anda harus lebih gila lagi daripada saya kalau di filsafat itu. Sekian, sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.